Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai gelombang. Pada bab kali ini, kita akan membahas mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, kita ingetin lagi, macam-macam gelombang ada yang berdasarkan medium, yaitu gelombang mekanik yang memerlukan medium dan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium saat merambat. Yang kedua, berdasarkan arah rambat, ada gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya, dan gelombang longitudinal yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Dan berdasarkan amplitudonya, ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai gelombang berjalan. Gelombang berjalan diartikan sebagai gelombang yang amplitudonya tetap pada posisi yang sama atau titik yang dilewatinya. Nah, misalkan di sini kita memiliki sebuah tali yang kita berikan usikan yang arah getarnya itu ke atas dan ke bawah. Ya. Kemudian lihat apa yang akan terjadi. Kita ambil satu titik, misalkan titik P. Dia akan bergerak naik turun ya. Maka di sini simpangannya tuh akan berubah. Dilihat ukuran Y-nya akan berubah. Ya. Nah, ini artinya dia memiliki besar simpangan yang berbeda juga. Nah, kalau titik P-nya maksimum, maka itu disebut sebagai amplitudo. Nah, kita hanya menentukan posisi P di titik tertentu. Nah, ini disebut sebagai Y, yaitu Y sama dengan A sin theta, di mana theta merupakan sudut fase ya, yang rumusnya adalah 2pi pi. Ya, kita substitusikan sehingga Y sama dengan A sin 2pi pi, di mana pi yang ini merupakan fase. Fase rumusnya bisa X per lambda atau T dibagi dengan T besar dikurangin X per lambda. Kita ganti si pi-nya dengan T per periode dikurangin X per lambda. Sehingga didapatkan Y sama dengan A sin 2pi dikali dalam kurung ya, T per T besar dikurangin X per lambda. Nah, 2V-nya bisa kita substitusikan ke dalam menjadi A sin 2pi T per T besar dikurangin 2pi X per lambda. Masih ingat, 2pi per T merupakan omega, dan 2pi per lambda itu merupakan K atau bilangan gelombang. Sehingga persamaan yang ini bisa kita rubah menjadi A sin omega T min Kx ya. Jadi persamaan gelombang berjalan ini macam-macam. Bisa bentuknya yang atas A sin theta, bisa A sin 2pi atau A sin 2pi T per T dikurangin X per lambda, atau sampai yang paling sederhana yaitu Y sama dengan A sin omega T min Kx ya. Plus minus ini dia menentukan arah getarnya kemana dan arah rambatnya kemana. Kita cek dulu di sini. Ini ya keterangannya. Y itu merupakan simpangan, A-nya amplitudo, omega-nya kecepatan sudut, K-nya bilangan gelombang, T-nya waktu, dan X-nya merupakan jarak. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx ya. Kalau tanda plus minus di depan amplitudo, arah getarnya kemana nih? Atau simpangan awalnya kemana? Kalau plus, maka simpangan awalnya ke atas duluan. Kalau min berarti simpangan pertamanya dia ke bawah, atau arah getarnya ke bawah. Sedangkan plus minus di depan Kx, ingat di sini ada huruf X. Kalau sumbu X mendatar kan, itu menunjukkan arah rambat ya. Jadi arah rambatnya kalau min itu dia gerakannya ke kanan, kalau positif berarti dia arah rambatnya ke kiri ya. Contohnya di sini ada Y sama dengan A sin omega T min Kx. A-nya plus atau min? Oh, A-nya plus, berarti simpangan awalnya dia ke atas atau arah getarnya ke atas. Sedangkan minnya
min kx, berarti arah rambatnya ke kanan gitu. Cobain lagi. A sin omega t plus kx. Ini masih A sin, berarti arah rambatnya ke atas, sedangkan di sini plus berarti dia arah rambatnya ke kiri. Kayak gitu. Bisa ya. Jadi diingat lagi kalau misalnya A, tanda di depan A berarti dia menunjukkan arah getar. Kalau di depan X atau K, dia menunjukkan arah rambatnya ke kanan atau ke kiri. Kita coba. Di sini ada persamaan gelombang, kita rumuskan ya, kita tuliskan lagi, simpulkan bahwa Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Nah, dari simpangan atau jarak itu kita bisa menurunkan yang namanya kecepatan, sehingga kecepatan gelombang itu pakai persamaan A omega cos omega T plus minus Kx. Ini tuh menggunakan rumus diferensial. Mungkin kalian di matematika sudah mempelajarinya, jadi kalau mau menurunkan rumus ini boleh ya. Boleh dilihat atau dibuka lagi materi tentang diferensial di matematika. Kemudian ada persamaan, ini bukan persamaan simpangan tapi persamaan percepatan dari persamaan gelombang, yaitu A sama dengan min A besar omega kuadrat sin omega T plus minus Kx ya. Jadi kalau percepatan merupakan turunan dari kecepatan ya. Boleh dicoba lagi caranya di diferensiasi saja. V sama dengan lambda kali F ya. Panjang gelombang kali F atau lambda per T, atau bisa kita juga gunakan rumus omega per K. Ya, contohnya, wah ini udah ada jawabannya nih, nggak apa-apa ya. Persamaan gelombang transversal yang merambat sepanjang tali yang sangat panjang dapat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 6 sin dalam kurung 0,02 pi X ditambah 4 pi T dengan Y dan X dalam cm serta T dalam second. Pertanyaannya berapa amplitudo, berapa frekuensi, berapa cepat rambat, berapa panjang gelombang, berapa arah rambat, dan arah getar dari gelombang. Nah, di sini udah ada jawabannya yang paling bawah ya. Kita lihat arah rambat itu ditunjukkan dari besaran X ya, atau ya X ya, atau K. Nah, kita lihat nih di depan X angkanya adalah 0,02 pi. Dia kan positif ya. Karena positif berarti dia merambatnya ke kiri. Sedangkan untuk arah getar gelombang kita lihat dari tanda amplitudo. Amplitudo itu yang depan ya, Y sama dengan 6 sin itu berarti amplitudonya 6. Karena dia positif berarti dia arah getarnya pertama kali ke atas ya. Jadi ini udah ada jawabannya. Kemudian yang A amplitudo. Nah, kita tulis dulu ya persamaannya. Y sama dengan 6 sin 0,02 pi X plus 4 pi T. Nah, kita cari nih persamaan yang sesuai, yang tadi yang banyak ya, Y sama dengan A sin bla bla bla. Itu kita pilih mana yang cocok. Nah, ternyata di sini X-nya ada di dalam, T-nya juga ada di dalam. Kemudian di sini sin, pi-nya ada di dalam juga, di dalam kurung maksudnya. Berarti kita menggunakan persamaan A sin omega T plus minus Kx. Ya, kebetulan di sini tandanya plus. Berarti ini udah sama ya. 6 itu merupakan A, berarti A itu kan amplitudo ya. Berarti A-nya adalah 6 cm. Kemudian ada lagi omega T. Nah, dilihat yang dekat huruf T itu disebutnya omega. Dan untuk yang depannya X berarti dia K. Oke, berarti besar K-nya adalah 0,02 pi dan besar omeganya yaitu 4 pi. Maka kita tulis dulu di sini ya. Oh, di sini udah ada. K-nya adalah 0,02 pi, omeganya 4 pi. Ya. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah berapakah frekuensi? Nah, frekuensi bisa kita cari dengan rumus kita pakai rumus omega, dari omega ya, karena frekuensi itu
bisa dapat dari omega sama dengan 2πf ya. Rumus omega itu ada dua, yang pertama 2pi per T atau 2πf. Sehingga kita tinggal substitusi ya, omega sama dengan 4pi. Di mana omega tadi kita substitusikan sama dengan 2pi sama dengan 4pi. Di sini sama-sama pi, jadi pi-nya bisa kita coret sebenarnya ya, atau bisa kita tulis F sama dengan 4pi dibagi 2pi. Sehingga F-nya 4pi dibagi 2pi, pi-nya habis, berarti 4 bagi 2 yaitu 2. Jadi frekuensinya adalah 2 Hz gitu. Yang C, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu kan V ya. Nah, V itu tadi rumusnya ada 3 ya, 3 juga ya. Nah, tapi kita bisa pakai rumus yang pertama itu ada V sama dengan lambda kali F, atau V sama dengan lambda per T, dan ada satu lagi rumus V sama dengan omega per K. Jadi tergantung apa yang diketahui. Nah, omeganya di sini tadi udah ada, kita cek di sini ya, 4V. Kemudian K-nya itu 0,02 pi. Ya udah, tinggal dibagi pi-nya habis, berarti 4 dibagi 0,02 itu adalah 200. Ini satuannya tadi dalam cm per second ya, karena Y dan X-nya dalam sentimeter. Untuk panjang gelombang berarti kita menggunakan komponen yang K ya, karena tadi ada di huruf K atau bilangan gelombang. Berarti K sama dengan 2pi per X atau rumusnya 2pi per lambda ya. Jadi kita pakai yang 2pi per lambda. K-nya kita masukkan berapa tadi? 0,02 pi ya. Berarti 2pi per lambda sama dengan 0,02 pi. Untuk mencari pi berarti tinggal 2pi dibagi dengan 0,02 pi. Pi-nya kita coret, berarti 2 dibagi 0,02 yaitu 100. Jadi dapat deh lambdanya 100. Nah, kemudian yang tadi udah dijawab ya, arah rambatnya ke kiri dan arah getarnya ke atas. Atau kita juga bisa menggunakan lambda sama dengan pi per F ya. Pi-nya udah ada tadi 200 ya. F-nya udah ada 2. Jadi 200 bagi 2, 100 juga. Jadi kita bisa pakai rumus yang mana aja. Oke, lanjut. Oke, sudah soal latihan. Boleh dicoba lagi. Boleh dipahami kembali. Kalau ada yang belum paham, bisa cari lagi referensi baik di buku ataupun di internet ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.